Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pembelajaran yang berjudul Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Negara. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Filza Batrisya, yang kedua, Iza Aulia Ridwan, dan yang ketiga, Kurnia Safitri. Topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu pengertian, alur penyusunan, persiapan, dokumen, penyusunan untuk kegiatan tertentu, dan penyelesaian. Sebelum membahas lebih dalam, perlu diketahui dulu apakah yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. RKAKL merupakan dokumen negara berisi perencanaan dan penganggaran yang merupakan hasil penjabaran dari rencana kerja kementerian atau lembaga. Di dalam RKAKL terdapat program, kegiatan, serta anggaran yang diperlukan selama 1 tahun anggaran. Kemudian akan diurai menjadi visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta keluaran yang diharapkan. Nah, kemudian bagaimanakah sebenarnya alur penyusunan RKAKL? RKAKL mulai disusun pada pertengahan bulan Juni, di mana menteri atau pimpinan lembaga akan menerima surat edaran Menteri Keuangan berisi pagu sementara bagi program, kemudian melakukan penjabaran atas rencana kerja menurut unit organisasi dan kegiatannya menjadi RKAKL. Pada awal bulan Juli, kementerian atau lembaga membahas RKAKL tersebut dengan komisi di DPR. Hasilnya harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan paling lambat pertengahan bulan Juli. Kementerian Perencanaan akan menelaah kesesuaian RKAKL tadi dengan rencana kerja pemerintah, sedangkan Kementerian Keuangan menelaah kesesuaiannya dengan pagu sementara, perakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya, dan standar biaya yang ditetapkan. Langkah terakhir dalam alur ini adalah pengumpulan seluruh RKAKL milik kementerian dan lembaga oleh Menteri Keuangan. Seluruh RKAKL tersebut akan dimasukkan ke dalam rancangan APBN dan dibuat nota keuangannya untuk dibahas dalam sidang kabinet. Penyampaian 2 dokumen ini kepada DPR paling lambat dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus. Persiapan penyusunan RKAKL dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu kementerian atau lembaga dan tingkat satuan kerja. Pada tingkat kementerian atau lembaga, diperlukan dokumen yang nantinya dijadikan dasar pencantuman target kinerja dan alokasi anggaran. Dokumen tersebut adalah Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara dan definitif, serta dokumen RPJMN, Renstra KL, RKP, dan Renja KL. Sedangkan pada tingkat satuan kerja, dokumen disiapkan untuk menyusun target kinerja dan alokasi anggaran pada kertas kerja RKAKL. Adapun dokumen yang dipersiapkan adalah daftar alokasi anggaran masing-masing unit eselon 1 yang dirinci per satuan kerja dan sumber dananya berdasarkan pagu sementara yang ditandatangani oleh pejabat eselon 1. Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi dan tugas fungsinya, dokumen RPJMN, Renstra KL, RKP dan Renca KL, juknis penyusunan RKAKL, standar biaya, dan bagan akun standar atau BAS. Pada tingkat kementerian atau lembaga, RKAKL merupakan dokumen strategis hasil rekapitulasi kertas kerja RKAKL yang berisi yang pertama yaitu strategis pencapaian sasaran. Strategi sesuai Renstra KL berisi langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis. Yang kedua yaitu strategis pencapaian hasil. Sesuai Renstra eselon 1 berisi langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil. Yang ketiga yaitu operasionalisasi. Kegiatan mengenai langkah pengimplementasian program. Sedangkan satuan kerja bertugas menyusun kertas kerja RKAKL dengan memperhatikan dasar alokasi anggaran satuan kerja, dan kemudian menyusun rencana kerja dan anggarannya dengan dasar alokasi tadi sebagai batas tertinggi, serta disusun pula kegiatan dan outputnya. Baiklah, selanjutnya yaitu penyusunan RKAKL untuk kegiatan tertentu. Yang pertama, kegiatan yang dananya bersumber dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Kegiatan ini difokuskan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau sesuai dengan ketentuan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak.
nantinya akan dituangkan dalam RKA-KL. Kedua, penyusunan RKA-KL untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Satuan Kerja Badan Layanan Umum menyusun RBA mengacu pada strategi bisnis, berdasarkan basis kinerja, standar biaya, dan kebutuhan, serta kemampuan pendapatan yang akan diterima dari masyarakat. Ketiga, anggaran responsif gender. Kementerian atau lembaga menyusun gender budget statement berupa dokumen mengenai suatu kegiatan yang dikhususkan untuk menangani masalah kesenjangan gender. Dalam menyusun RKA-KL mengenai anggaran responsif gender ini, perlu diingat bahwa anggaran disusun untuk keadilan kebutuhan warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, penyusunan RKA-KL untuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama. Penyusunan RKA-KL ini dibuat berdasarkan pada PMK nomor 156 PMK 07/2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Kemudian yang kelima, penyusunan RKA-KL untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau PDN. Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri, maka tata cara penuangan dalam RKA-KL mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pinjaman dalam negeri. Lalu bagaimana dengan penyelesaian RKA-KL ini? Penyelesaian RKA-KL merupakan proses menginput data, informasi kinerja, rencana kegiatan, dan alokasi pendanaannya pada fasilitas kerja aplikasi RKA-KL. Kemudian diteliti kembali kesesuaian RKA-KL yang telah disusun dengan pagu anggaran. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh penanggung jawab program, yaitu pejabat eselon 1 atau yang setingkat eselon 1. Baru kemudian RKA-KL tersebut dan kertas kerjanya disampaikan kepada Kementerian Keuangan dengan sekurang-kurangnya melampirkan dokumen atau data pendukung. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Maka kita buka sesi diskusi. Teman-teman sekalian dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya pada kolom komentar di Google Classroom. Sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.